sekuensial. Ya. Jadi subtopiknya tentang alur sekuensial atau runtunan. Nah, alur sekuensial ini sebetulnya alur kontrol yang paling mudah, ya, atau yang paling sederhana dari seluruh alur. Dan biasanya juga menjadi ketika orang mulai belajar programming, ya ini pelajaran awal dari membuat program, ya, atau coding itu ya mengenal alur sekuensial. Ya gimana alurnya? Alurnya itu sederhana sekali. Jadi dia merupakan runtunan dari misalnya ada statement atau perintah, ya. Ada orang menyebutnya perintah atau statement gitu ya. Perintah 1 misalnya gitu. Lantas dilanjut perintah 2 gitu. Perintah 2, lanjut perintah 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi dari satu perintah ke perintah lain secara berurutan atau beruntun dituliskan di dalam program. Ya, gitu ini tanda-tandanya. Jadi tidak ada alur yang lari ke cabang yang lain, belum ada. Ya. Jadi secara sederhana runtunan ini adalah satu perintah mendahului perintah yang lain secara berurutan. Gitu. Dan yang namanya alur sekuensial ini antara perintah yang pertama dengan perintah yang kedua dan seterusnya itu urutannya itu tergantung persoalannya. Urutannya itu. Ada yang namanya urutannya itu penting, ada yang lagi. Saya ulangi lagi. Jadi di dalam alur sekuensial atau runtunan itu ada satu perintah itu dengan perintah yang lain beruntun saja. Kemudian apakah urutannya penting? Misalnya bisa perintah 1 dulu, kemudian ketiga, kemudian ke 2 gitu. Apakah bisa? Atau 1, 2, 3. Jadi apakah perintah yang 1 dengan perintah yang 2 itu urutannya penting? Ya. Atau perintah sebelumnya dengan perintah yang kemudian apakah penting? Ya. Nah ini tergantung persoalannya. Ya. Tentu saja ini logikanya seperti ini. Kalau misalnya Anda melakukan beberapa pekerjaan gitu secara berurutan, itu kan ada urutan yang penting, ada urutan yang tidak penting. Ya. Kalau misalnya apakah saya harus pasang kaos kaki dulu atau sepatu dulu, nah, itu penting tuh. Yang mana dulu? Ya. Tapi apakah mau pasang celana dulu atau baju dulu, itu tidak penting urutannya. Yang mana saja bisa, ya. Nah, begitu. Jadi persoalanlah yang menentukan urutan-urutan itu. Kalau misalnya Anda mau makan gitu, apakah dikunyah dulu atau disuapkan dulu, dimasukkan dulu makanannya ke mulut? Ini penting itu urutan. Ya. Jadi gitu saya kira. Jadi kalau misalnya kita punya perintah seperti ini ya, misalnya kita punya perintah kayak gini, misalnya taruhlah ada sebuah variabel diisi dengan nilai 10 gitu. Ya. Lalu kemudian ada variabel yang lain diisi dengan nilai 20 gitu. Lalu ada variabel lain yang diisi dengan A plus B gitu. A plus B gitu. Nah, coba perhatikan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Urutan mana yang penting, mana yang tidak penting. Urutan yang C, Pak. C tetap harus paling bawah, begitu ya. Jadi artinya A dan B itu mau ditukar-tukar boleh.
B dulu diisi dengan 20, kemudian A, ya tidak penting itu. Tetapi ketika C, itu harus setelah A diisi dan B diisi. Gitu kan? Jadi ini yang namanya penting dan tidak penting urutan. Jadi di dalam sebuah program itu nanti akan Anda temukan hal-hal seperti ini. Oke? Jelas ya? Misalnya kalau dalam bahasa C misalnya kan, kita gunakanlah ini sekarang ini pakai ini. Saya kebetulan menggunakan compilernya di C++. Bukan berarti bahasa yang digunakan bahasa C++. Ini banyak yang salah kaprah ini. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa C. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa C. Tetapi compilernya bisa menggunakan compiler C++. Ya, contohnya dev C++ ini. Ada yang sudah menggunakan dev C++? Sudah, Pak. Nah, kalau Anda menggunakan dev C++, ya, sudah, Pak. Waktu menyimpan nama filenya itu harus diakhiri dengan titik C. Jangan dibiarkan saja biasa. Ya, misalnya gini, ini source mulai kan, saya buat misalnya sebuah program, misalnya kita beri nama filenya, ini perlu diperbesar juga ini. Apa ini view-nya ya? Dulu. Configuration, editor option, font, ukuran. Nah, gini aja. Nih, misalnya nama filenya kita beri nama misalnya tambah gitu ya. Tambah titik C. Ya, jadi harus berakhiran atau extensionnya titik C. Ya. Misalnya gitu ya. Programmer misalnya dapat terserah lah. Nah, misalnya kita sekarang mau membuat program tadi menambahkan A, B, C gitu ya. Ini include, kita bikin nama file header yang pertama yaitu A. Kemudian file header yang kedua ini akan saya jelaskan ya apa maksudnya ini. Ini stdlib.h misalnya gitu. Baru kita buat main. Ini main. Lalu kita tuliskan di sini misalnya in A, B, dan C. 3 buah variabel bertipe in. Ya, 3 buah variabel bertipe in. Kita ingin membuat program ini hanya sekedar menerima input untuk variabel A dan B. Ya. Lalu selanjutnya nanti menambahkan A plus B, hasilnya disimpan di C, misalnya gitu. Ya, baru nanti terakhir menampilkan isi variabel C. Misalnya begitu, ya. Langkah-langkahnya hanya sederhana seperti ini. Nah, bagaimana menerima input dan variabel A dan B? Tentu saja kita tinggal menggunakan scanf seperti yang kemarin untuk penanganan input dan output. Ya, scanf karena dia integer berarti formatnya adalah D. Ingat.
B. Kemudian di mana disimpan hasil inputnya itu di alamat A. Nah, gitu. Ya. Ini baru A. Lalu kemudian yang kedua adalah scan persen D, persen D, dan hasilnya atau hasil inputnya disimpan di alamat D. Gitu. Lantas kita ingin menambahkan A itu, C adalah A tambah B. Menambahkan A dan B, hasilnya disimpan di C. Ya. Nah, sekarang kita menuliskan nilai. Kita tahu menuliskan itu adalah menggunakan printf. Jadi hasil A tambah B sama dengan berapa? Persen D. Misalnya begitu. Ya. Kemudian apa yang dituliskan di persen D, ingat persen D itu format. Menuliskan sesuatu format ya, bagi di input misalnya scanf tadi ada format D, berarti format untuk mengambil integer. Kalau di printf berarti persen D adalah format untuk menuliskan integer. Tuliskan apa? Variabel C. Nah, gitu. Jadi kalau kita jalankan ini programnya jalan. Program ini jalan, tetapi kita simpan dulu nama filenya apa. Ini tambah C. Kita simpan nama filenya, copy saja, lalu kemudian Ctrl S. Nah, gitu. Jadi jangan dibiarkan tambah saja lalu enter. Karena kalau misalnya tidak ditambahkan titik C itu, dot C itu, maka dia akan menuliskannya CPP. Nah, itu yang banyak keliru itu. CPP. Karena dia C++. Apanya? Compilernya C++. Editornya C++. Ya. Nah, di compiler C++, kita bisa menggunakan untuk C programming. Untuk C programming. Karena C++ sebetulnya adalah suatu bahasa lain yang ditingkatkan atau hasil peningkatan bahasa C. Bahasa C ditingkatkan menjadi C++. Kita belum belajar tentang C++. Karena C++ diperuntukkan bagi object oriented programming. Itu sebabnya kita sebagai dasar belajar pemrograman ini menggunakan bahasa C. Jadi ketika menyimpan filenya pun harus ditambahi dengan .c. Tambah .c. Nah, seperti itu. Ini sudah ada katanya. Udah kita lanjutkan saja. Nah, kalau misalnya kita jalankan program ini, kita jalankan di apa? Di atas ini ada untuk compile, maka akan muncul di layar seperti itu. Ya, ini agak lama dulu dia bekerja. Baru kemudian nanti ini tidak kelihatan apa-apa. Sebetulnya dia meminta masukan tuh. Meminta masukan. Misalnya gini, kita masukkan 50 gitu tuh. Anda kelihatan ya? Tulisan 50. Lalu kita enter. Itu masih minta masukan ya untuk B-nya lagi. Ini untuk A 50, misalnya 100 untuk apa? Untuk Pak, B. tidak kelihatan, Pak. Ya, ini di apa namanya, di tampilan masa nggak kelihatan? Tampilan konsol. Belum kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya? Enggak, Pak. Belum, Masih Pak. di FC++, Pak. Masih pitch yang tadi, Pak. Oh, sorry. Ini berarti Share bentar screen ya. lagi, Pak.
Iya, page screen ya. Boleh. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, Dan jadi Pak. ini saya ulangi. Saya ulangi saja dengan menekan tombol compile and run ini, ya. Kita jalankan dengan compile and run ini, maka nanti akan muncul suatu tampilan seperti ini. Ini tampilan konsol, ini namanya screen konsol, ya. Dia berkedip-kedip saja. Padahal sebetulnya dia menunggu masukan itu. Misalnya kita masukkan angka 50 gitu. Lantas untuk memasukkan 50 ini kita harus menekan enter kan, 50 enter. Masuk ke A itu. Ke variabel A. Lantas yang kedua kita tuliskan 100 gitu. Kita enter masuk ke variabel B dan langsung dihitung hasil A plus B sama dengan 150. Bisa kelihatan kan? Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana supaya kita mengerti atau orang-orang yang menggunakan program itu mengerti apa yang harus dilakukan. Tentu harus diberi keterangan. Harus diberi keterangan. Bedakan dengan ini. Kita sekarang misalnya apa namanya? Kita misalnya kita tambahkan nih di atasnya keterangan seperti ini. Print F gitu. Misalnya gini. Ketikan sebuah nilai. Ya kan? Nah, ini dengan tulisan seperti ini berarti nanti akan muncul kan di layar ketika dijalankan sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Lalu kemudian yang kedua untuk variabel misalnya ketikan sebuah nilai integer untuk variabel A gitu misalnya. Sementara yang kedua kita juga harus mengetikkan perintah ini untuk variabel B-nya. Gitu. Ya, kalau ini diberikan keterangan seperti ini, maka kalau kita jalankan jauh lebih interaktif, artinya orang akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kita misalnya, tuh muncul seperti itu kan. Jadi orang tahu apa yang harus dilakukan. Si pemakai program tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ketikan 40, enter. Ketikan 50, enter, baru hasilnya. Hasil A plus B sama dengan 90. Jadi program menjadi lebih interaktif. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, jadi ini adalah sebetulnya aksesoris yang dilakukan di dalam sebuah program yang akan mempermudah orang memahami jalannya program. Sebetulnya hanya scan ini saja sudah oke, tidak masalah. Cuman sebagai membuat program yang baik tentu harus dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti mengetikkan atau menuliskan ketikan sebuah nilai integer untuk variabel A. Sehingga orang jelas apa yang harus dilakukan, yaitu dengan mengetikkan sebuah nilai. Demikian juga printf yang kedua ini. Diminta user mengetikkan nilai integer untuk variabel B. Lalu nanti ditangkap di variabel B. Jadi
Model runtunan itu seperti itu. Ya, model runtunan seperti itu. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan sebuah kasus, contohlah seperti di dalam contoh-contoh yang saya bahas di bahan yang saya berikan di e-learning itu kan membahas kasus-kasus gitu. Membahas kasus ya. Misalnya kita punya kasus misalnya menghitung volume kotak misalnya gitu kan, menghitung volume kotak atau apa balok gitu, menghitung volume balok ya. Contoh, buatlah program untuk menghitung volume balok misalnya gitu ya. Bagaimana membuat programnya ini? Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mencoba memahami persoalannya. Itu yang sangat penting di dalam programming. Apakah Anda paham persoalannya? Ya. Kalau misalnya hanya sekedar menghitung volume balok, tentu tidak masalah. Ya. Menghitung volume balok, Anda tahu kan bagaimana formulanya atau menyelesaikan ini nih? Volume balok didapatkan atau diperoleh dengan cara apa? Halo? Panjang kali tinggi kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi kali lebar kali panjang sama aja ya. Itu kan volume. Pak. Jadi Anda paham persoalannya. Kebetulan saja ini persoalan remeh-temeh. Coba kalau misalnya menghitung menghitung lintasan benda angkasa, ya kan? Yang bergerak dari Alpha Centauri misalnya kan ke matahari. Berapa waktu yang dibutuhkan kalau kecepatan? Kan mungkin lebih sulit begitu, ya. Atau bisa menghitung banyaknya partikel di dalam sebuah benda pejal misalnya gitu. Mungkin Anda tidak tahu bagaimana cara menghitungnya itu. Jadi yang paling penting adalah paham persoalannya. Lantas bagaimana kalau misalnya tidak paham tentang persoalannya? Ya itulah tugas kita sebagai programmer, mengetahui masalah itu. Kalau suatu waktu Anda jadi programmer besar, jadi programmer yang sudah fasih, lantas diminta orang untuk menulis sistem informasi atau sistem akuntansi misalnya gitu ya. Maka apa yang harus Anda pelajari? Tentang akuntansi kan? Karena mungkin di kuliah Anda tidak belajar akuntansi. Orang-orang informatika lah terutama ya. Orang-orang informatika mungkin tidak tahu itu apa akuntansi. Kecuali orang ekonomi gitu, tahu tuh. Sehingga tantangan bagi seorang programmer adalah memahami berbagai persoalan yang diajukan kepadanya, yang diberikan kepadanya. Sehebat apapun Anda menjadi programmer, kalau tidak paham tentang persoalan yang akan diselesaikan, ya percuma, tidak bisa bikin programnya. Jadi itu persoalannya ya. Jadi hal pertama adalah pahami. Ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus, kan, hal yang harus dilakukan gitu ya, adalah yang pertama itu Anda harus pahami persoalan. Pahami persoalan. Cari tahu. Kalau ngitung volume harus tahu bagaimana cara ngitung volume. Mungkin kalau volume kotak tadi tidak masalah. Tapi kalau volumenya volume batu yang dikali itu kan jadi persoalan Anda. Gimana cara menghitung sebuah benda yang tidak beraturan coba?
Wah, itu harus, Hah? Tahu kan? Ada yang tahu? Menghitung volume suatu benda tidak beraturan. Bisa Jadi artinya dimasukkan ke ada dalam caranya pasti. Ada caranya. Ada. Integral dan sebagainya kan? Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak paham persoalannya, itu bukan masalah saya yang mengajari Anda tentang programmer itu, tentang programming. Itu masalah Anda itu. Jadi kalau misalnya Anda tidak tahu bagaimana menghitung volume balok, Pak, saya tidak ngerti bagaimana menghitung volume balok, itu bukan persoalan saya itu. Itu persoalan Anda itu. Kenapa Anda nggak tahu menghitung volume balok? Gitu ya. Artinya begini, ketika belajar programming itu mungkin tidak menjumpai contoh-contoh persoalan yang terkait dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh programmer. Jadi itulah sebabnya kenapa seorang programmer itu dia akan lebih menguasai persoalan, dia akan lebih fluent, lebih hebat di dalam programming kalau dia lebih banyak melakukan latihan, kalau dia lebih banyak menyelesaikan masalah, sehingga dia akan belajar terus bagaimana memahami persoalan. Jadi pahami persoalan kasus yang dimaksud itu. Persoalan atau kasus ya, persoalan atau kasus. Jadi itu yang harus dipahami di awal. Kalau tidak dipahami ya nggak akan bisa menyelesaikan suatu persoalan. Lantas yang kedua apa yang dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan itu? Kalau sudah paham persoalannya apa yang dilakukan? Kita tuliskan langkah-langkah kasarnya lah begitu ya. Tuliskan langkah penyelesaian kasus itu atau soal itu atau persoalan. Jadi tuliskan langkah-langkahnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian lakukan juga analisis kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan yang umumnya dilakukan ya, yang dianalisis. Yaitu ada kebutuhan misalnya konstanta gitu ya. Ada kebutuhan variabel misalnya. Ada kebutuhan rumus misalnya kan, rumus atau formula atau model gitu, model matematika atau proses gitu, kebutuhan proses ya. Baru kemudian biasanya dan lain-lain, karena ini banyak sebetulnya yang harus dilakukan analisis itu ya, dan lain-lain saja. Nanti kita melalui contoh ini. Dan lalu kemudian kita menuliskan algoritmanya. Sebetulnya ini yang harus dilakukan itu menuliskan algoritma. Algoritma memang ada pelajarannya, tetapi secara sederhana itu mungkin sudah disampaikan juga di topik pertama ya, bahwa algoritma itu adalah suatu cara menyelesaikan masalah itu ya, dengan menuliskan langkah per langkah yang harus dilakukan. Atau secara sederhananya, algoritma adalah step atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang logis dan sistematis, atau secara logis dan sistematis. Sekali lagi, algoritma adalah suatu langkah-langkah
dalam menyelesaikan persoalan secara logis dan sistematis. Kenapa disebut logis? Ya harus masuk akal. Kalau kasusnya tidak bisa diselesaikan, ya tidak bisa dituliskan algoritma. Jadi persoalannya juga harus masuk akal, harus rasional. Ya. Nah, algoritma ini juga Anda umumnya kan orang mengetahuinya ada dua cara, itu ada flowchart, menuliskannya itu menggunakan flowchart, ada yang menggunakan pseudocode. Mungkin sudah dikenalkan ya di topik pertama ya, pseudocode yang berupa tekstual gitu, pseudocode. Saya lebih suka tekstual saja ya, menuliskan algoritma itu secara tekstual. Jadi pada bahan yang saya berikan di topik 4 itu tentang alur kontrol runtunan itu, saya menuliskan cara bagaimana menuliskan pseudocode, cara menuliskan pseudocode itu. Ya, contoh algoritma dengan pseudocode. Baru setelah algoritmanya selesai, ya dibuat programnya. Dibuat program. Jadi ini sebetulnya program ini kan mentranslate atau menerjemahkan algoritma menjadi program. Nah, programnya dalam bahasa apa saja sebetulnya? Ya, kita memang menggunakan bahasa C sebagai dasar atau awal ini. Tapi sebetulnya kalau sudah menuliskan algoritma, orang lain bisa menuliskan apapun bahasanya yang digunakan. Ya. Jadi kembali ke kasus itu, jadi bagaimana kasus membuat program untuk menghitung volume balok? Berarti bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam menghitung volume balok. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya apa? Masukkan nilai panjang. Meminta atau meminta membuat atau input panjang dan lebar. Ya, begitu. Jadi berikan sebuah nilai misalnya panjang. Ini kembali masalah tadi itu ada urutan-urutan yang tidak penting, mau panjang dulu, mau lebar dulu, mau tinggi dulu. Yang tidak boleh menghitung volumenya dulu. Nah, jadi ini boleh panjang dulu, baru kemudian setelah itu selesai berikan juga sebuah nilai tinggi misalnya atau lebar. Gitu kan? Berikutnya berikan sebuah nilai tinggi. Gitu kan? Lalu bagaimana setelah ada ketiganya? Hitung lagi. Hitung volume. Hitung volume misalnya dengan formula. Tuliskan formulanya seperti apa. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Gitu kan? Itu langkah berikut. Setelah dihitung panjang lebar ini baru tampilkan informasi volume misalnya. Selesai. Itu langkah-langkah kasar dari menyelesaikan persoalan tentang menghitung volume balok. Lalu untuk membuat programnya, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu seperti yang tadi disebutkan. Analisis kebutuhan. Nah, kita buatkan sekarang analisis kebutuhan.
Misalnya yang pertama itu kebutuhan konstanta. Ada nggak kebutuhan konstanta? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita tahu tentang ada atau tidak ada yang kebutuhan konstanta? Ya karena kita paham persoalan. Lain halnya kalau misalnya menghitung volume tabung, misalnya gitu. Maka mungkin Anda harus menetapkan konstanta, yaitu konstanta V, misalnya gitu kan. Konstanta V. Tapi ketika menghitung volume balok, kita tidak perlu suatu konstanta. Ya. Berarti yang kita butuhkan adalah variabel. Variabel. Kebutuhan variabel. Apa saja variabel yang dibutuhkan? Nah, gitu lagi. Apa saja? 3 buah tadi. Ya, ditambah dengan volume. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada volume kan? Kan 4 buah variabel itu. Berarti yang pertama adalah variabel untuk menyimpan nilai panjang. Misalnya beri nama variabel itu misalnya PJ, boleh. Jadi Anda boleh membuat nama variabel terserah Anda. Yang penting Anda tahu bahwa itu adalah variabel yang menyimpan nilai panjang. Asal jangan misalnya variabel nilai panjang lalu Anda beri nama misalnya gitu kan. Jangan. Ya. Walaupun boleh, tapi nanti Anda bingung sendiri. Ini apa ya? Variabel apa ya? Gitu. Atau misalnya variabel untuk menyimpan nilai panjang, lalu Anda beri nama variabel itu hutang gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Cuman nanti Anda bingung sendiri. Nah hutang ini apa ya tadi ya? Gitu. Tapi kalau PJ mungkin munculnya panjang. Boleh. Atau memang namanya panjang, betul. Namanya panjang. Boleh. Terserah. Atau P saja, boleh. Kayak gini, P saja. Beri nama P. Ya kan? Sekali lagi ingat, pembahasan di pertemuan kemarin, bahwa yang namanya nama variabel sebaiknya mencerminkan isi dari variabel itu. Nah, misalnya P boleh, atau PJ tadi boleh, PJ bertipe, apa tipenya? Apa tipenya? Integer, Pak. Apa? Integer. Kenapa integer? Ya, kenapa harus integer? Karena bilangan bulat, Pak. Dari mana Anda tahu bahwa panjang itu bilangan bulat? Angka apa? Misalnya panjang dalam satuan meter misalnya. Kan bisa saja. Berapa panjangnya? 5,5 meter kan boleh. Iya kan? Nah ini sekali lagi juga mencerminkan bahwa kita tidak paham persoalannya itu. Jadi memahami persoalan itu adalah suatu ukuran panjang itu bisa mengandung koma. Bukan bilangan bulat ya. Kan boleh 3,5 gitu. Kan boleh. Dalam meter misalnya ya. Dalam meter satuannya. Kan boleh saja 3,5 meter. 3,3 meter. Kan boleh. Berarti bukan integer gitu. Apa yang cocok? Float atau real tipenya. Yang dalam bahasa C ada 2, ada float, ada double. Ya. Untuk mengantisipasi nilai yang besar, maka kita gunakan saja double. Gitu. Bertipe double. Oke? Jadi itu variabel untuk menyimpan. Yang lain lagi, yaitu variabel untuk menyimpan nilai lebar. Misalnya beri nama
LB kan boleh juga. Bertipe sama juga double. Karena boleh mengandung koma-komaan. Ya, nah, di situ pentingnya kita memahami persoalan itu. Kemudian apalagi variabel untuk menyimpan nilai tinggi. Misalnya beri nama TG, boleh. Bertipe double juga. Tentu tinggi juga boleh koma-komaan. Lantas yang terakhir adalah variabel untuk menyimpan nilai volume. Misalnya beri nama vol. Bertipe tentu double juga jadinya. Gitu. Jadi inilah kebutuhan variabelnya kan. Lantas kemudian yang harus dilakukan juga analisis kebutuhan adalah kebutuhan formula atau rumus. Formula atau rumus. Ya, untuk menghitung volume. Yaitu sebagai berikut. Bagaimana? Vol, nah kita gunakan nama variabel tadi. Vol diperoleh dari PJ kali LB PJ kali kali LB TG. kali TG. Itu volumenya, ya kan? Lantas, kebutuhan apa lagi? Ada kebutuhan input. Apa yang harus diinputkan nanti? Kebutuhan inputnya apa? Nilainya, Pak. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan input, taruhlah misalnya tampilan inputnya seperti apa. Ya, jadi kebutuhan tampilan input lah misalnya gitu ya. Kebutuhan tampilan input misalnya. Bagaimana tampilan inputnya? Misalnya gini, ketikan nilai panjang titik 2, lantas nanti ada sesuatu yang diketikkan oleh orang. Gitu kan? Kemudian juga ada ketikan nilai lebar titik 2. Ada sesuatu yang diketikkan. Yang ketiga, ketikan nilai tinggi. Titik 2, ada sesuatu yang diketikkan nanti oleh pemakai program. Baru kemudian, itu saja kan, inputnya kan itu saja. Atau mau diberi keterangan, boleh juga diberi keterangan seperti ini misalnya. Sebelum mengetik, disuruh, ini ada judul program, misalnya gini, program menghitung volume, apa tadi, balok ya, balok misalnya. Ada judul program. Atau mungkin juga nanti ada batas seperti itu dulu. Atau mungkin juga ada identitas programmernya. Programmer siapa? Ya, terserah. Baru ini ketika nilai. Lantas kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan tampilan output. Nah, gimana kebutuhan tampilan outputnya? Misalnya ditampil di layar itu seperti ini outputnya, ya, menampilkan output itu. Misalnya volume balok tersebut sama dengan suatu nilai akan tampil. Ya, biasanya kubik gitu.
Tergantung satuannya. Kalau meter ya meter kubik gitu ya. Sekian kubik meter lah. Misalnya dalam satuan meter jadi meter kubik. Meter kubik kalau satuannya meter. Itu. Baru kemudian kita bikin algoritmanya. Ini algoritmanya lagi. Algoritma. Apa algoritma? Misalnya vol kotak. Namanya volume kotak. Volume balok ya. Balok. 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 Nanti di sana ada input terjadi, ada output. Gitu. Ini algoritmanya nih. Lantas kemudian ini keterangan pada algoritma. Jadi ini adalah program untuk atau algoritma ya. Algoritma untuk menghitung volume balok. Ini keterangan saja. Kemudian kita buat deklarasi dari apa yang dibutuhkan. Yang ada sekarang itu adalah variabel. Apa saja variabelnya? Apa saja variabelnya? Ya, tuliskan. Ada panjang. Ada apa tadi? PJ. Ada LB, ada TG. Semuanya bertipe real dalam atau double. Ini algoritma karena di dalam program bahasa pemrograman yang lain mungkin namanya bukan double. Ya kalau di Pascal itu namanya real, ya. Kemudian apalagi satu lagi yang kurang tadi? Vol. Ini deklarasinya yang kita butuhkan. Kemudian baru kita buat deskripsi. Bagaimana deskripsinya? Mulai dengan start. Mulai gitu maksudnya ya. Mulai kita bisa menuliskan algoritma seperti ini. Write ketikkan nilai tinggi. Gitu. Ya. Lantas dibaca nilai tinggi itu. Yaitu dengan read TG. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah write ketikkan nilai lebar. Lebar. Lalu dibaca nilainya itu. Read LB. Kemudian write lagi. Ketikkan nilai panjang dulu tadi ya. Walaupun tidak penting ya. Panjang. Kemudian tinggi. Gitu. Baca juga. Read TG. Baru hitung. Hitung di mana vol diperoleh. Nah, cara membuat algoritmanya gini itu, pakai tanda panah gitu. Panah masuk ke vol, artinya karena tanda sama dengan itu bukan equivalent maksudnya, bukan equivalent, tetapi assignment disebutnya. Assignment itu adalah penugasan atau mengisikan yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri.
Ya, tanda sama dengan di dalam bahasa C maknanya bukan equivalent, tetapi assignment. Apa itu assignment? Mengisikan nilai di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi kalau misalnya apa tadi, PJ kali LB kali TG, ini hasil perhitungannya disimpan di vol. Nah, itu maksudnya. Bukan equivalent, tapi disimpan di vol. Makanya dalam algoritma itu menggunakan tanda panah. Setelah dihitung vol, baru ditampilkan write. Apa tadi tulisannya? Volume balok tersebut, gitu kan? Volume balok tersebut sama dengan gitu suatu nilai. Apa nilainya? Apa nilainya? Vol. Yaitu vol. Vol, gitu. Memang agak sedikit repot Anda menuliskannya itu. Di sini baru dituliskan meter kubik. Nah, gitu. Ya, menuliskan outputnya itu. Selesai algoritma kita. Ini biasanya stop. Tuliskan stop. Jadi, algoritma ini secara umum bisa digunakan untuk bahasa apapun. Algoritma ini. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa C, tentu mengikuti aturan penulisan bahasa C. Kalau dalam bahasa Java, mengikuti aturan penulisan bahasa Java. Kalau digunakan bahasa ya ini, karena ada ratusan bahkan mungkin ribuan bahasa itu ya di dunia itu yang terkait bahasa komputer itu. Ada yang populer, ada yang tidak populer, ada yang sekarat, ada yang sudah mati almarhum, tidak dipakai orang lagi. Banyak sekali bahasa itu. Jadi sekarang kita tinggal membuat programnya lagi. Membuat programnya. Kalau misalnya ini saya salin, saya kopikan ke bahasa C. Ini kita bikin file baru. Saya tuliskan saja seperti ini di bahasa C ini. Sekarang kita tinggal menerjemahkan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah punya algoritma, kita tinggal menerjemahkan. Ya, menerjemahkan. Ini adalah program untuk menghitung. Nah, begitu lagi. Program untuk menghitung Yang balok. panjangnya salah, Pak. Kenapa? Yang rate panjangnya itu salah. Oh, ini. Yang rate PJ. PJ belum yang diedit tadi. ya. Nah, oke, kita lanjut. PJ LBTG. Nah, sekarang kita beri nama filenya apa? Misalnya nama filenya ingat harus berekstensi atau berakhiran .c. Misalnya vol balok ya. Atau balok sajalah. Balok gitu. .c. Nama filenya itu. Kalau mau ada identitas lain, jadi yang ada di antara tanda ini disebutnya ini komentar. Apapun isinya terserah Anda. Ya ini. Ada yang misalnya berisi juga programmernya siapa gitu kan? Programmernya siapa gitu. Boleh tuliskan. Ada lagi
dibuat misalnya created atau apa namanya, last update lah misalnya gitu ya. Last update. Last update-nya kapan? Misalnya kan di tanggal tertentu lah. Misalnya 2020 misalnya gitu. Terserah Anda itu. Oke, nah sekarang kita menuliskan ini file header. File header tadi saya lupa menyebutkan. Dan file headernya itu adalah ini. Include stdio.h. Yang kedua, include stdlib.h. stdlib.h. Lantas kita mendeklarasikan sekarang membuat main gitu. Lantas di dalam inilah programnya dituliskan kan. Kita lihat variabelnya apa saja. Ada double, tinggal dibalik kalau di dalam bahasa C kan, double PJ, kemudian LB, TG, vol. Ada boleh juga satu-satu. Kalau satu-satu gimana? Misalnya kayak gini. Boleh juga satu-satu. Ya. Misalnya PJ titik koma, kemudian double lagi. LB titik koma gitu. Boleh tuh. Gitu. Double lagi. TG titik koma lagi. Gitu. Baru kemudian vol gitu. Boleh kayak begitu satu-satu. Ya. Tapi serentak pun dengan dipisahkan tanda koma boleh. Daripada seperti ini kan terlalu panjang, makanya saya membuatnya kayak gini. Ya. LB, TG, vol, baru titik 2. Gitu. Jadi yang singkat ya seperti itu. Kecuali beda tipenya, kalau ada in, tentu harus dituliskan. Nah, itu adalah variabel. Jadi ini adalah variabel yang dibutuhkan. Lantas apa lagi sekarang? Kita membaca input untuk PJ, LB, dan TG. Ya. Printf kan seperti itu, ada penjelasan kayak tadi. Printf misalnya ketikan nilai panjang titik 2. Ya. Ini yang di bawah ini algoritmanya kan yang sudah tinggal dihapus saja mana. Nah, gitu. Ini kalau Anda salin pun di sana tinggal merubah sintaknya boleh. Ya, saya cut, lantas simpan di sini. Itu coba lihat, ketikan panjang udah nih, sudah dituliskan. Read kalau di dalam bahasa C adalah scanf. Itu. Pakai format karena double LF long float. Double itu. Dan disimpan koma tanda alamat PJ. Gitu. Jadi ini selesai gitu. Ya kan? Lantas kemudian yang kedua
printf. Tuh. Tinggal nambahkan gitu aja. printf ketikkan nilai lebar. Iya. Ketikkan nilai lebar. Tuh. Ya. Kemudian scanf lagi, gitu kan? Nah, scanf kan sama dengan itu. LF, lantas ingat di luar tanda petik ganda persen LF mana? Persen LF, kemudian koma alamat LB. Gitu. Kemudian berikutnya adalah printf, Ketikkan nilai tinggi. printf, Ketikkan nilai tinggi. ya. Gitu aja, tinggal nambahkan aja. Ketikkan lebar. Tinggi. Kemudian scanf persen LF disimpan di alamat TG, ya. Nah, menghitung lagi. Kita sekarang menghitung volume balok. Cara menuliskannya vol, ya sama dengan Sama gitu. dengan panjang kali lebar kali tinggi. Titik koma, jangan lupa titik koma. Baru kita tampilkan lagi dengan cara printf lagi. Printf, gitu. Volume di sini dituliskan format itu. Format persen LF, gitu. Ya. /n ini balik, atau jangan dulu lah pakai /n. Ini kemudian yang dituliskan adalah meter kubik, lantas kemudian apa yang akan dituliskan di persen LF yaitu vol. Nah, kan gitu. Tinggal kita tutup saja dengan tanda ini. Yang lainnya stop. Kita simpan namanya sesuai dengan di atas, kita tetapkan. Ctrl S, kita ketikkan. Sekarang programnya selesai kita buat. Ya. Ketika nilai panjang, baca LF, simpan di PJ. Ketika nilai lebar, format membaca scanf, persen LF. Taruh di, ini ada yang salah. Ya. Nah, apa? Ah, tuh. Nah, apa lagi? Ada yang salah lagi? Nggak ada. Nah, sekarang saya akan jelaskan juga mengenai stdio.h dan stdlib.h. Ya. Ini namanya file header. H itu header. Apa maksudnya? Ini adalah file header ini merupakan file yang di dalamnya tersedia fungsi-fungsi bawaan. Apa fungsi bawaan di stdio? Printf dan scanf itu ada pada stdio.h. Karena kita menggunakan printf, scanf, maka stdio.h harus selalu di-include. Nah, gitu. Harus selalu di-include. Kemudian ada stdlib apa? Jadi std ini singkatan dari standar. Jadi kalau stdio jadi standar IO, standar input output. Input scanf, output printf. Gitu kan? Nah,
dan yang lainnya ada di dalam stdio.h ini. Kemudian stdlib.h sebetulnya ini adalah suatu file header yang berisi fungsi-fungsi dalam bahasa C, fungsi bawaan dalam bahasa fungsi, dalam bahasa C, untuk penanganan tambahan dari standar library. Misalnya ada salah satu fungsi yang sering digunakan adalah fflash dalam kurung stdin. Nah, gitu. Apa maksudnya fflash ini? Flash ini adalah suatu fungsi yang ada pada stdlib yang digunakan untuk membersihkan memori keyboard. Digunakan untuk membersihkan memori keyboard. Setiap ada input, sebaiknya setelah input dibersihkan memori keyboard. Ya, jadi ini sebaiknya ada di sini juga. Sebaiknya ada di sini juga. Gitu. Setiap input. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat di memori keyboard ada sampah dari apa yang diketikkan. Nanti akan makin paham Anda. Pokoknya setiap ada input gunakan flash stdin. Sekarang kita jalankan programnya. Judulnya belum ada ya? Judul programnya. Tadi kita minta ada judulnya kan? Tadi Iya. harusnya dituliskan. Jadi ketikan nilai panjang, diketikan 5. Ketikan nilai lebar 4. Ketikan nilai tinggi 7. Ketikan volume balok tersebut 140,0000 meter kubik. Kepanjangannya di belakang komanya ya. Pak, nggak jalan gambarnya, Pak. Sorry. Gambarnya, Pak. Sorry. Bentar ya. Kita edit dulu lah ini, mumpung ingat. Ada judul dulu di sini. Judul dulu. Ya. Judul program. Yaitu printf. Itu misalnya program hitung volume balok. Pindah baris. Ini perlu pindah baris. Ini 2 kali pindah baris. /n itu pindah baris ya. Oke, sekarang kita jalankan. Kita jalankan. Itu dia. Ketika dijalankan, program hitung volume balok. Ketikan panjang 5. Ketikan lebar 6. Ketikan tinggi 7. 210 meter kubik. Koma 000 terlalu panjang nolnya. Lantas bagaimana kita ingin memformat di belakang komanya hanya 1 angka saja. Misalnya gitu. Hanya 1 angka saja. Pak. Ya? Titik 1. Masih titik 1. Ya. Jadi di dalam formatnya, nah gitu. Di dalam formatnya ini diberi titik 1 atau 0.1 lah. 0 ini maksudnya rata kiri itu. Ya, rata kiri. 0.1 LF. Nah, gitu. Ya. Format-format seperti inilah yang penting bagi Anda. Penting Anda pahami gitu maksudnya. Penting Anda pahami.
Jadi kalau ini dijalankan nanti baru ini 4 titik, enter, 5, enter, 6, 120,0. Jadi di belakang komanya sekarang 1 saja. Ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi begini, saya ulangi lagi, persoalan kita menyelesaikan suatu kasus atau masalah adalah seperti tadi, kita harus membuat langkah-langkahnya. Ya, melangkah-langkahnya. Bagaimana kita bisa tahu langkah-langkah yang harus dilakukan? Kita harus pahami persoalan dari kasus. Kalau tidak tahu ya pelajari. Bagaimana menghitung radiasi sinar gamma, misalnya gitu kan? Anda harus belajar bagaimana radiasi sinar gamma. Ya. Jadi persoalannya itu bukan persoalan saya, tapi persoalan Anda sebagai programmer nanti. Membuat program akuntansi, persoalannya persoalan Anda. Belajar akuntansi. Pahami persoalan atau kasus, tuliskan langkah-langkah penyelesaian kasusnya, lalu lakukan analisis kebutuhan. Pada bahan atau topik yang kemarin itu misalnya sebentar. Pada mana ini? Sorry. Nah, ini kan contohnya, contoh kasusnya seperti apa ini yang pertama? Menulis program mana? Menghitung volume satu kota, itu tadi ya. Kemudian bagaimana kalau menghitung kasus yang berikutnya adalah menghitung besar biaya fotokopi misalnya gitu kan. Maka ini mungkin Anda perlu konstanta tuh. Sehingga nih tetapkan besar biaya langkah-langkahnya, lalu tanya berapa jumlah lembar fotokopi, lalu hitung besar biaya fotokopi dengan rumus biaya sama dengan harga per lembar kali jumlah lembar fotokopi. Lalu tampilkan informasi biaya. Nah, ini perlu analisis kebutuhan. Untuk outputnya hanya tampilan seperti ini. Inputnya juga hanya mengetikkan jumlah lembar. Tapi kemudian prosesnya adalah menghitung biaya, lembar kali harga. Nah, harga ini adalah kebutuhan konstanta nih. Harga ini. Kita buat harga menjadi konstanta. Namanya harga bertipe real atau floating point. Jadi kalau dituliskan algoritmanya kan sederhana saja sebetulnya. Boleh sederhana seperti ini, algoritma sudah oke. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa C, maka nanti ada define harga. Ini menuliskan konstanta, kemarin sudah kita bahas. Harga 200, ya, 0,00. Variabel yang lain lembar dan biaya. Anda tahu bagaimana cara menghitung biaya fotokopi. Jadi lembar kali harga sama dengan biaya, ya. Lembar kali harga itu biaya. Biaya itu yang kemudian ditampilkan, ya, informasinya. Kasus yang ketiga, selisih waktu berdasarkan waktu awal dan waktu akhir.
Ini juga Anda harus paham persoalannya. Bagaimana Anda tahu selisih waktu itu? Bagaimana Anda tahu selisih waktu itu? Nah, oleh karena itu, baca betul-betul bahan yang saya berikan ini. Supaya jauh lebih memahami bagaimana menuliskan program yang terkait dengan alur kontrol tuntunan ini. Ya. Di contoh-contoh yang diberikan ini sederhana dan Anda bisa melatihnya menuliskan di dalam bahasa C. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu. Pak.